kalau nyawa kita bisa membangunkan warga dunia untuk memberhentikan genosida, and we will do it. Halo, saya Naomi Liandra. Anda menyaksikan Ruang Publik edisi khusus Suara Kemanusiaan dari Laut Gaza, Flotilla dan Sikap Indonesia. Dan Oktober ini tepat 2 tahun babak baru invasi Israel di wilayah Palestina. Di tengah sorotan dunia terhadap berbagai krisis kemanusiaan di Gaza, sebuah gerakan solidaritas Global Sumut Flotilla GSF mencuri perhatian warga dunia. Konvoi kapal ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah. Berdasarkan keterangan dari Al Jazeera, misi ini dimulai juga tentunya dengan lebih dari 50 kapal yang mewakili setidaknya ada 44 negara. Dan kapal-kapal tersebut berlayar dari pelabuhan di Spanyol, Italia, Yunani, juga Tunisia setelah para ahli dari klasifikasi fase keamanan pangan terpadu atau IPC yang didukung oleh PBB mengonfirmasi terjadinya kelaparan yang ada di Gaza. Lalu selain itu juga kapal-kapal itu membawa bantuan dan juga ratusan relawan tenaga medis, aktivis, hingga dengan jurnalis juga. Dan mereka semua berupaya menembus blokade Gaza melalui laut, membuka juga koridor kemanusiaan dan tentunya mengakhiri genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina. Sumut ini dalam bahasa Arab berarti keteguhan, kesabaran, serta ketegaran. Dan ini juga menggambarkan sikap jutaan orang yang menolak pasrah melihat penderitaan di Gaza yang terus berlanjut. Indonesia juga jadi bagian dalam aksi solidaritas global ini. Dan salah satu yang ikut serta di dalam kapal ini adalah Wanda Hamidah, yang saat ini sudah bersama saya di studio KBR. Apa kabar Mbak Wanda? Baik, alhamdulillah. Dan tentunya kita juga mendengar seperti apa nanti pengalaman dari Mbak Wanda Hamidah yang turut serta dalam inisiatif global untuk menembus blokade kemanusiaan di Gaza. Dan selain Mbak Wanda, saya juga bersama dengan Dr. Muhammad Zulfikar Rahmat, Direktur DES Indonesia MENA di Center of Economic and Law Studies Selios. Selamat pagi, Mas Zulfikar. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih keduanya sudah bersedia siaran di Ruang Publik edisi khusus pagi hari ini ya. Terima kasih Dan sudah diundang. Ya, terima kasih juga untuk Mas Zulfikar yang ini dikenal luas juga lewat analisisnya ya, Mas Zulfikar ya, mengenai politik luar negeri Indonesia, kemudian juga ekonomi Timur Tengah dan dinamika global terkait dengan isu Palestina. Nanti kita juga akan membahas soal kabar terbaru dari Gedung Putih di mana pada hari Rabu, 8 Oktober kemarin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan juga kelompok Palestina Hamas ini telah menandatangani tahap pertama kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dan lebih jauh, kita akan bahas juga bagaimana posisi Indonesia sebagai bangsa yang sejak awal berdiri di sisi kemerdekaan dan juga kemanusiaan atas Palestina. Apakah masih sama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Dan mungkin kita mulai dulu dari Mbak Wanda gitu ya. Mbak Wanda gimana Mbak? Mungkin kita mulai dari pengalaman dari perjalanan yang baru saja Anda tempuh, bagaimana awalnya memutuskan untuk bisa bergabung dalam misi Global Flotilla ini. Silakan. Oke, kalau ditanya pengalaman, kita semua harus tahu dan sadar ya bahwa we have the same language, bahwa ada genosida yang sedang terjadi selama kurang lebih 2 tahun dan penjajahan secara masif dan abusif selama 80 tahun. Jadi genosida ini nggak baru saja terjadi, tapi akibat dari penjajahan, pencaplokan yang sudah hampir 80 tahun terjadi di Palestina, di sebuah negara kecil dengan penduduk yang sangat kecil, dan dilakukan dengan tangan-tangan imperialis, tangan-tangan kolonialis, dan yang pernah menjajah Indonesia juga, Amerika dan banyak negara Uni Eropa, terutama Inggris dan ada Perancis di situ. Dan sampai hari ini genosida itu seperti dibiarkan saja. Kita sepakat, warga dunia sepakat, kalau dilihat dari Global Sumut Flotilla, ini bukan upaya yang pertama sebuah misi humanitarian aid dalam memberikan bantuannya ke Palestina, terutama melalui Gaza. Tapi ini adalah upaya yang kesekian kali
yang dimulai dari kapal-kapal Mavi Marmara waktu itu yang membunuh beberapa orang humanitarian aid workers, dan kemudian ya flotilla, ada Handala dan lain-lain. Jadi saya rasa ini bukan yang pertama dan bukan terakhir juga. Cuma ini ya seperti Mbak bilang tadi, ini yang terbesar dalam sejarah dunia, bahwa ada aktivis kemanusiaan dari seluruh dunia yang banyak dunia, 47 negara gitu. Dengan 55 kapal, dan itu sebetulnya bisa menjadi kapal yang lebih banyak, mungkin ratusan kapal, karena banyak kapal yang terhambat dalam perjalanannya, seperti kapal saya terhambat di Sisilia walaupun kami udah berlayar dari Tunisia. Setengah kapal dan setengah aktivis itu mengalami kendala dalam perjalanannya. Tapi maksud saya, dibayangkan ribuan orang berebut untuk masuk kapal ke Gaza, dan ini dilakukan oleh aktivis kemanusiaan yang bukan non-muslim saja, tapi sebagian besar dari mereka adalah aktivis kemanusiaan dari negara-negara non-muslim gitu. Dan ini yang membuat kita terhentak bahwa selama ini propaganda Israel dan Amerika tuh dahsyat sekali ya. Jadi kalau kita mainkan isu Palestina sebelum 2 tahun lalu, kita dianggap teroris dan sebagainya, dan mereka masih memainkan isu teroris itu terhadap orang-orang yang membela kemanusiaan gitu sekarang. Tapi dulu mungkin banyak orang yang masih mengiyakan gitu, tapi sekarang dengan hikmah, dengan genosida ini, semua orang sudah terbuka matanya, udah terbuka hatinya, bahwa sebelum 2 tahun lalu kita habis-habisan dibohongi oleh Amerika dan sekutunya, terutama Zionis Israel. Habis-habisan kita diam aja ketika melihat Libya dibombardir ya, dihancurkan negaranya. Kita diam aja ketika Lebanon, Syria dihancurkan. Kita diam aja ketika Pakistan, Afghanistan dihancurkan dengan propaganda oleh Amerika dan Zionis Israel, karena mereka menentang keras Zionisme di negaranya gitu. Jadi balik lagi bahwa sekarang ini mata negara-negara dunia udah terbuka dengan lebar, hati mereka udah terbuka. Yang terjadi di Palestina adalah genosida, dan sebetulnya aksi ini tidak perlu dilakukan oleh aktivis kemanusiaan kalau saja negara-negara mengambil perannya. Karena kamu bayangin, kita aktivis disuruh melawan Zionis Israel dan Amerika dengan peralatan militer yang paling canggih, yang paling mutakhir, yang paling sadis yang mereka miliki. Jadi sebetulnya kita bukan melawan, kita melakukan perlawanan secara moral, ya, bukan perlawanan, of course not. Kita non-violent movement, yang kita bawa susu formula, yang kita bawa diapers, yang kita bawa kapas untuk anak bayi, yang kita bawa mesin oksigen, yang kita bawa makanan, yang kita bawa minuman, and this is non-violent movement gitu. Jadi karena blokadenya negara itu gini loh, bukan saja dihabisi dengan bom 100 ribu ton, 100 kali lipat Hiroshima dan Nagasaki. 89% infrastruktur hancur, rakyat Palestina dilaparkan dengan mencegah bantuan masuk dan dengan mencegah mereka makan dari ladangnya sendiri. 95% lahan pertanian dihancurkan oleh Zionis Israel. Kemudian mereka bikin Palestina itu, dan politisi-politisinya mengatakan, dari presidennya, perdana menterinya, senatornya, rakyat Palestina bukan manusia. Mereka adalah binatang dalam tubuh manusia. Baik, segila itu gitu. Jadi ya menurut saya kenapa itu dilakukan, karena nggak boleh ada manusia yang merasa lebih yang merasa Tuhan gitu. Dan orang jutaan manusia, miliaran manusia melihat itu gitu. Makanya walaupun negaranya mendukung Zionisme, rakyat nggak bisa dibohongin lah. Orang kita punya agama masing-masing, kita punya nurani, dan nggak ada satupun agama yang mengajarkan membunuh civilian, rakyat yang bahkan bayi-bayi
Kita lihat Netanyahu sekarang seperti lebih worse dari Hitler, seperti Firaun ya gitu, yang menganggap janin dalam tubuh ibu yang mengandungnya adalah layak dan wajib dibunuh gitu. Jadi ya kenapa, kalau ditanya kenapa, ya tentu alasannya kita nggak cuma bisa diem aja ngelihat kebiadaban itu secara live streaming. Bahkan sampai detik ini pun ada ceasefire, kita lihat masih banyak pembunuhan depan mata kita terjadi. Ya, nanti mungkin sebelum kita tahu juga dari Mbak Wanda Hamidah seperti apa interaksi para peserta dari berbagai negara gitu ya selama pelayaran di sana, mungkin dari Mas Zulfikar terlebih dahulu. Dari Salius, 2 tahun lalu kan Israel juga menginvasi Gaza dengan dalih yaitu memburu Hamas gitu ya, dan sejak itu juga penindasan warga Palestina dimulai gitu. Nah, tapi sebetulnya invasi ini memang sudah dilakukan berkali-kali sejak peristiwa Nakba 1948. Correct me kalau salah, ya. Oke, setelah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan baru-baru ini. Nah, peristiwa dari Perdana Menteri Inggris juga mengumumkan bahwa keputusan Inggris untuk bisa secara resmi mengakui negara Palestina juga ada. Nah, yang paling baru ini adalah pengumuman dari Trump yang katanya Israel dan juga kelompok Palestina ini telah menandatangani tahap pertama kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Nah, apakah kita bisa ngelihat ini sebagai pertanda baik gitu, Mas? Bahwa tekanan dunia internasional ini punya efek nyata bahwa genosida ini akan berakhir, atau gimana Mas Zulfikar melihatnya? Ya, jadi kalau kita melihat apa yang disebut sebagai Trump Peace Plan, ini sebenarnya Trump Surrendering Plan. Jadi orang Palestina tidak diajak untuk berdamai, tapi mereka diajak untuk menyerah. Ada 3 poin di sini yang saya lihat dari peace plan kemarin. Yang pertama, Palestina tidak diajak berdiskusi. Jadi hanya Netanyahu dan Trump dan beberapa negara Teluk saja yang berdiskusi di situ. Kemudian yang kedua adalah kita udah dengar ini bertahun-tahun, Mbak. Ya. Oke, ceasefire. Kemudian bahkan beberapa jam setelah ceasefire juga masih ada penyerangan. 3 menit, Mas. Iya. Jadi nggak nunggu jam lagi. Ya. Kita skeptis. Ya. Gitu. Dan yang ketiga, mungkin poin yang agak spesifik adalah di peace plan tersebut disebutkan bahwa rakyat Palestina itu ada Palestine self-determination and aspiration to return. Jadi mereka di situ return atau kembalinya rakyat Palestina dianggap sebagai aspirasi. Padahal itu bukan aspirasi, itu hak dasar. Itu hak. Tapi karena Netanyahu sepertinya yang mendesain kata-kata ini, itu disebutkan bahwa aspirasi. Apa artinya? Kalau itu bukan hak, berarti tidak ada kewajiban untuk dipenuhi gitu. Betul. Jadi ya ini adalah peace plan sepihak, dan jangan berarti bahwa ini akan selesai. Ya. Gitu. Tapi kalau dari kacamata peneliti dan juga pengamat internasional gitu ya, Mas Zulfikar, gimana Anda melihat dan juga mengamati situasi terakhir di sana saat ini? Ya tadi yang seperti saya bilang beberapa menit dari sisi kemanusiaan dan juga geopolitik ya. Setelah ceasefire juga masih terjadi penyerangan, dan kalau menurut beberapa penelitian yang sudah terbunuh dari genosida selama 2 tahun ini ada 680.000 orang. Jadi kalau kita bayangkan ada negara namanya Cyprus, Mbak. Itu penduduknya cuma ada 1 juta. Dan ini orang Palestina 680.000 meninggal. Berarti hampir 70% dari warga Cyprus tuh hilang begitu aja. Ya. Gitu. Jadi dan masih banyak yang hilang dan semacamnya. Jadi situasinya masih buruk, dan dan komunitas internasional masih diam saja.
Oke, kalau kita melihat bagaimana belakangan ini negara-negara Eropa misalnya mulai merekognisi, it's a good thing. Kita melihat, mereka mulai, tadi Mbak Wanda bilang terbuka hatinya, tapi not entirely true, gitu ya. Saya nggak bilang mereka terbuka hatinya, the people terbuka hatinya, tapi buat government, mereka bukan terbuka, mereka terdesak dan udah kehilangan kewibawaannya karena membiarkan genosida yang di depan mata itu terjadi, dan mereka udah the people, of course, rakyat akan lose respect lah sama pemimpin yang memerintahkan, mengerahkan, membiayai genosida gitu. Jadi mereka bukan mendukung karena mendukung Palestina merdeka, jadi mereka mendukung karena mereka udah malu, kehilangan wibawa dan terdesak. Oh iya, rakyat saya marah. Jadi sebuah keterpaksaan gitu. Sebuah keterpaksaan untuk save image mereka aja, untuk menyelamatkan image mereka. Dan saya mau kasih contoh misalnya, kita bangga dengan Prancis merekognisi Palestina, tapi jangan diituin dulu ya. Kita lihat salah satu syaratnya adalah demilitarisasi Gaza. Itu artinya tadi surrender tadi. Dan kita ngomongin Israel, negara yang militernya luar biasa, dia salah satu negara nuklir di Timur Tengah. Jadi nggak heran kalau Iran punya nuklir gitu. Emang kalau mau mengimbangi saya itu masuk orang yang bisa bilang Iran need to have a nuclear weapon, gimana enggak Israel ada di situ gitu. Jadi dan yang kedua adalah soal rekognisi ini adalah mereka recognize Palestine, tapi mereka tidak merecognize siapa yang melakukan genosida. Mereka tidak ada niat untuk menghukum genocider ini. Jadi itu yang menurut saya situasi sekarang masih seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut lagi perbincangan pagi hari ini di Bincang Khusus KBR, saya juga mengundang Anda, teman KBR yang sedang menyimak melalui channel YouTube KBR Media, bisa langsung tulis komentar dan juga bisa sekaligus Anda like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Bincang Khusus Ruang Publik KBR pagi hari ini, dan tentunya saya masih berbincang dengan Mbak Wanda Hamidah dan juga Mas Zulfikar. Tadi menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Wanda, seperti apa niatannya untuk bisa bergabung untuk memenuhi aksi kemanusiaan ini begitu ya. Nah, Mbak Wanda mungkin aku potong sedikit, jangan silakan. terlena sama tertipu oleh tipu daya seperti dalam negosiasi damai membebaskan Palestina, karena itu udah dilakukan bertahun-tahun, dan semakin banyak negosiasi dan perundingan yang dilakukan, semakin banyak rakyat Palestina yang terbunuh, semakin banyak tanah rakyat Palestina yang diokupasi oleh Israel. Jadi dan dalam negosiasi perundingan dalam tanda kutip ceasefire ini, yang which is 3 menit setelah ceasefire pemboman terus dilakukan, kamu bayangin dalam perjanjian ceasefire Palestinanya tidak dilibatkan sebagai pihak semua, dan kamu melibatkan dalam perjanjian ini Tony Blair, Jared yang jelas-jelas memasang pasungan genosida dan penjajahan itu dari awal. Jadi kalau saya tidak melihat ada niat tulus dari negara-negara Zionis dan Uni Eropa untuk untuk membebaskan, memerdekakan Palestina dan benar-benar ingin memberhentikan genosida ini. Saya nggak melihat ada tulus, karena yang dipasang dan perjanjian itu seperti Palestina tetap dalam penjajahan. Dan aneh sekali kalau misalnya Indonesia dalam penjajahan, dan Indonesia yang ngomongin kemerdekaan bukan Soekarno, bukan Hatta gitu, tapi yang ngomongin orang lain gitu. Itu kan aneh sekali, dan Jenderal Sudirman dianggap sebagai teroris oleh mereka gitu. Ini nggak masuk akal ketika upaya kemerdekaan itu tidak dilakukan dan tidak dikonsepkan oleh bangsa Palestina sendiri. Oke, mungkin kalau kita lihat dari konflik yang berkepanjangan ini juga ya Mas Zulfikar dan juga Mbak Wanda,
gimana sistem global dalam menegakkan keadilan dan juga menghentikan kejahatan kemanusiaan ini? Tadi sudah. Mungkin dari Mas Zulfikar bisa sampaikan, silakan. Bahwa, ya tadi ketidakadilan, mereka hanya melakukan karena national interest mereka, kepentingan mereka, bukan kepentingan negara-negara Palestina, orang-orang Palestina. Jadi bahkan PBB pun doing nothing gitu. Nah, mungkin yang perlu, akarnya di mana? Akarnya adalah orang masih percaya yang namanya solusi dari genosida ini adalah two-state solution. Solusi dua negara. Ini yang menurut saya bahkan sampai hari ini nggak masuk akal. Itu cikal bakal genosida di situ. Betul sekali. Dan Indonesia masih mendukung ini gitu. Saya juga bingung gitu, kenapa Indonesia masih mendukung ini. Bayangkan dulu zaman Belanda gitu, kita bagi-bagi aja deh gitu. Padahal Belanda udah bunuh orang banyak dan ini nggak cuma colonizer tapi genocide. Dan kita mau bagi-bagi gitu. Lagi. Jadi pemerintah kita selalu bangga mengedepankan two-state solution. Ini perlu dipertanyakan dengan kondisi yang saat ini. Apalagi Netanyahu udah bilang dia ingin mengambil Gaza dan tanah Palestina seluruhnya, atau the Greater Israeli Plan. Dan menurut saya ya, selama komunitas internasional masih berpegang teguh kepada two-state solution, nggak akan selesai. Agree, sepakat saya. Tapi Mbak Wanda, kita juga sempat dengar gitu kan bahwa beberapa relawan itu ditahan dan juga dideportasi. Apa ada update terbaru dari GSF gitu Mbak Wanda hari ini? Apakah ada bantuan yang benar-benar berhasil sampai di Gaza? Tentunya tidak ada bantuan yang benar-benar sampai di Gaza. Oke. Mungkin bisa sambil diceritakan juga gitu ya interaksi. Karena mereka nggak ada maksud untuk memperbolehkan bantuan masuk ke Gaza. Dan kita tahu bahkan bantuan yang lewat darat pun 500 truk satu hari, yang diperbolehkan 50 truk. Itu juga sampai masuk dihancur-hancurin dulu ya oleh Zionis. Kemudian hanya 17 truk yang ada di Gaza. Jadi boleh dibilang dari 10 orang Gaza, 1 orang saja yang makan, dan itu pun 5 hari 1 kali. Bayangin biadabnya Zionis ya. Jadi apalagi yang kami lakukan ini sebetulnya bukan hanya membawa bantuan tok, tapi kami ingin membuka blokade supaya ada jalan masuk bantuan yang permanen, karena selama ini tidak ada jalan masuk bantuan yang permanen. Mission impossible, tapi we have to keep doing it gitu sampai genosida stop, karena kita manusia-manusia yang nggak hanya bisa menonton pembunuhan dan kebiadaban itu terjadi. Gitu. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan juga tadi ya yang sebelum kita jeda interaksi antara para peserta begitu kan dari berbagai negara pada saat. Tadi pertanyaan bahwa tadinya 500 orang ditangkap ya. Saya masih di Sisilia waktu itu. Kami semua ada 11 orang di kapal Nusantara Broad yang tidak diizinkan berlayar itu. Kami menangis semua karena itu mestinya kita, itu harusnya kita yang ditangkap gitu. Sebetulnya kenapa kita mau dipenjara? Kenapa kita dengan resiko apapun ya, mungkin bahkan kematian dan aniaya. Dan kalau itu karena kalau nyawa kita bisa membangunkan warga dunia untuk memberhentikan genosida, and we will do it, dan itu yang sudah dilakukan gitu. Dan kalau kamu lihat ratusan aktivis Palestina ini sebetulnya yang dilakukan gak cuma mau membuka blokade bantuan, tapi juga ingin membangunkan rakyat, untuk membangunkan, karena yang bisa membangunkan pemerintah ini cuma rakyatnya gitu. Karena pemerintah ini kita tahu banyak kepentingan dengan Zionisme, tapi ya sekarang mulai terjadi, kami merasa mulai bisa membangunkan, dan ini juga kan gak akan sampai di sini aja. Kalau genosida masih ya, the next flotilla kita join lagi. Mungkin hari ini, mungkin kemarin saya, nanti bulan ini atau tahun depan 1.000 orang Indonesia, tahun depan lagi 1 juta orang Indonesia dengan kapal yang lebih banyak lagi. Kalau bayangin aja kalau Gaza
dikepung oleh 2.000 kapal, pasti ada. Oke lah, let's say 500 di intercept, kamu Israel Zionis mau kepung berapa kapal gitu. Jadi kami berharap gerakan ini semakin besar, semakin besar, semakin besar, karena kita tidak bisa hanya berharap bahwa perdamaian itu hanya bisa terlaksana oleh Zionis Israel dan Trump, which is buat saya impossible gitu, karena mereka akan tetap menancapkan, menurut saya mereka hanya buying time melihat kemarahan rakyat di negara masing-masing. Hanya memperpanjang waktu, memberi angin palsu dan angin segar, tapi padahal bukan itu intensi mereka. Kalau mereka ada niat yang baik, sebetulnya PBB itu, keputusan Mahkamah Internasional udah menyatakan Israel melakukan genosida, dan pemimpinnya harus kan diberi sanksi dan ditangkap gitu. Kalau mereka punya itikat yang baik terhadap genosida ini, tapi saya nggak melihat itu terjadi. Oke. Mungkin kalau merespon dengan upaya-upaya kemanusiaan ini juga gitu kan ya, seperti gerakan solidaritas sipil global, kemudian seperti flotila atau juga kampanye akar rumput di berbagai negara. Ini punya dampak yang bisa mempengaruhi kebijakan atau opini secara luas. Gimana tuh Mas Zulfikar, Anda melihatnya? Ya, tentunya ini saya pernah nulis judulnya Flotilla of Conscience ya. Bagaimana ini akhirnya membangunkan masyarakat internasional secara luas bahwa penting untuk rakyat sipil itu bergerak. Tapi sebenarnya sebelum flotilla kita lihat juga BDS movement, boycott movement terhadap produk-produk Israel ini sangat-sangat berdampak. Jadi ini adalah tanda bahwa bagaimana kita masyarakat sipil bisa bergerak dan harusnya bergerak gitu. Entah dengan cara apapun, joining flotilla, boycott, menulis. Kemarin juga Global March to Gaza dengan darat melalui Kairo. Itu juga kita perlu lakukan terus-menerus gitu Mbak. Karena pemerintah dimanapun diem aja. Gitu. Ini saya baca di BBC News bahwa baru kurang lebih 1 jam yang lalu pemerintah Israel katanya sudah setuju nih tahap pertama dari kesepakatan terkait Gaza yang akan mengarah pada gencatan senjata dan juga pembebasan sandera. Menurut dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, gimana mungkin bisa ditanggapi dari Mas Zulfikar? Ya mereka pasti setuju bang, mereka yang buat. Gitu. Yang jadi pertanyaan sekarang, orang Palestinanya setuju apa enggak? Ya. Dan dampaknya nanti terhadap orang Palestina apa gitu. Kalau ceasefire ini cuma pura-pura aja, ya enggak akan Mbak. Dan kita selalu menyebut Oktober 7, 7 Oktober, 6 Oktober aja sebenarnya ada penyerangan kok. Tapi orang nggak tahu gitu. Nah jadi apa namanya, ya kita jangan terlalu termakan, apalagi Israel yang always saying things yang tidak mereka lakukan gitu. Jadi kita harus berhati-hati dan jangan menelan mentah-mentah gitu. Tapi kalau balik lagi dari sisi kemanusiaan gitu ya Mbak Wanda, seperti apa nih pengalamannya dari Mbak Wanda sendiri, momen yang paling membekas baik secara emosional maupun spiritual pada saat kunjungan ke sana? Banyak sih. Ini kalau saya melihat perjalanan ke Gaza seperti perjalanan naik haji gitu. Ya yang kita nggak pernah capek, kita nggak tahu kapan. Kalau ditanya Wanda kapan berangkat, nggak tahu. Wanda kapan pulang, saya nggak tahu. Saya menyerahkan seluruhnya perjalanan ini. Saya meninggalkan pekerjaan dan semua ya. Maksudnya saya nggak bicara mengenai saya aja, tapi semua yang ikut partisipan. Kita nggak pernah tahu kapan kita pulang dan bagaimana nasib kita nanti. Jadi kalau ada pertanyaan kapan kamu pulang, saya nggak tahu kapan saya pulang. Kita meninggalkan seluruh pekerjaan dalam hidup kita meninggalkan seluruh keluarga kita dengan satu tujuan gitu. Dan ini saya ngelihat dari semua ratusan. Jadi dari persoalan mencari kapal ya. Saya melihat ribuan orang mencari kapal untuk masuk ke Gaza yang tidak mudah, tapi tetap bertahan di pelabuhan hari demi hari, tidur di selembar kasur, bukan kasur, bahkan cuma sleeping bag ya, beralaskan tenda, dan mereka nggak punya uang gitu. Mereka merelakan jiwanya untuk Gaza sampai kemudian dapat kapal dengan segala resikonya ya, kapal
kapalnya tidak terlalu bagus gitu, kapal biasa aja dengan kecelakaan, dengan ombak, kapalnya bocor, dan sampai di Sisilia 10 kapal rusak gitu. Jadi tapi mereka tetap menunggu lagi bermalam-malam di Sisilia, berharap dapat meneruskan perjalanan ke Gaza. Sampai Yunani berangkat lagi, kapalnya rusak gitu. Jadi dan mereka kita sangat gimana ya, sulit diungkapkan gitu, bahwa kita semua punya visi dan misi yang sama. Kita semua mendapatkan solidaritas itu. Kita ingin masyarakat Palestina merasa we are not our government and we are with you gitu ya. Kita bersama Palestina dan kita bukan government kita yang tidak melakukan apa-apa, dan kita terinspirasi sebetulnya dari steadfastness-nya mereka. Kita terinspirasi dari Sumud Palestina. Kita dari Palestina, kita melihat keteguhan seorang manusia yang dibombardir masih mengucapkan alhamdulillah. Kita melihat nurani dan simpati seorang ibu yang anaknya ditembak mati depan dia masih mengucapkan alhamdulillah. Kita masih melihat orang yang udah compang-camping, yang tidak ada listrik, tidak ada air, seorang kakek yang semua cucunya dibunuh masih mengucapkan alhamdulillah di tengah kebiadaban itu, dan mereka tidak ada niat sekalipun meninggalkan tanah air mereka gitu. Dan itu inspirasi yang luar biasa buat kami, dan rasanya kami tidak layak mengeluh mengenai perjalanan kami sebulan yang cuma setitik dari kami nggak ada air untuk mandi, nggak ada makanan, maksudnya makanan yang layak ya. Kami makan kurma, kami semuanya dengan gembira dan dengan senang hati karena kami mau menuju Gaza. Nah, spirit itu yang pengen saya bawa, dan spirit itu yang pengen saya tularkan ke rakyat Indonesia. Ayo sama-sama berjuang. Banyak yang bilang, Mbak Wanda, terima kasih udah mewakili. Jangan bilang terima kasih, jangan bilang saya mewakili, karena saya mewakili diri saya sendiri, dan kalian harus mewakili diri kalian sendiri untuk ikut bersama-sama saya. Kita dalam misi kemanusiaan yang non-violent, tapi membukakan mata dunia supaya genosida ini segera berhenti dan Palestina segera dikembalikan kemerdekaannya. Baik, nanti kita akan kembali sambung perbincangan pagi hari ini di edisi khusus Ruang Publik KBR. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Kembali lagi di edisi Bincang Khusus, dan saya masih lanjutkan perbincangan dengan Wanda Hamidah serta Zulfikar di pagi hari ini. Tapi kalau kita balik lagi bahas mengenai hal ini gitu, Indonesia kan dikenal sekali sebagai salah satu negara yang bisa dibilang konsisten lah ya untuk menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Tapi menurut Anda, Mas Zulfikar dan juga Mbak Wanda, gimana sejauh mana peran Indonesia hari ini benar-benar berdampak gitu ya, di luar penyataan politik dan juga bantuan kemanusiaan? Iya, masyarakat mungkin konsisten, tapi pemerintah tidak konsisten, gitu Mbak. Ada 5 poin mungkin yang pengen saya sampaikan. Gitu. Yang pertama adalah tadi kita tiba-tiba menyuarakan yang namanya two-state solution. Yang sebelumnya nggak pernah. Solusi dua negara. Emang ini officialnya dari PBB, tapi sebelumnya kita nggak pernah, tiba-tiba kita mendukung namanya two-state solution. Tadi kritiknya adalah gimana kita mau berbagi dengan Israel yang katanya mau mengambil semua wilayah Palestina. Itu udah impossible gitu. Jadi pemerintah harus mereconsider ini. Dan ini berhubungan dengan kemarin misalnya pidato Pak Prabowo yang ya betul menggebu-gebu sampai menggerbak-gerbak meja, tapi di balik itu semua cuma sekali loh disebut kata genosida dalam pidato tersebut. Dan nggak ada kecaman juga terhadap ya, nggak ada kecaman. Dan yang lebih parahnya lagi, dia akan menjamin keamanan pelaku genosida. Gitu. Jadi nah kemudian ini
kaitan dengan poin kedua saya, sebenarnya terutama sekarang kebijakan kita sangat tidak konsisten. Ya, betul. Oke lah, kita menyebut itu di New York saja, Mbak. Sebelum Pak Prabowo memberikan pidatonya, beliau memberikan penghargaan ke siapa? Microsoft, ke Bill Gates. Innalillahi wa inna Padahal ilaihi raji'un. Microsoft itu beberapa belakangan ini diprotes oleh karyawannya karena mereka mendukung genosida. Jadi ada keterlibatan mereka dengan genosida. Kemudian kita berkoar-koar mendukung Palestina. Kerjasama kita dengan Tony Blair Institute masih berjalan. Tony Blair Institute ini yang katanya mau membangun Gaza Riviera. Jadi Gaza itu mau dibisniskan. Dan bukan cuma itu, Bloomberg penasehatnya siapa? Baru diangkat. Iya. Bloomberg itu sponsor utama genosida. Jadi Luar biasa tidak negara kita konsisten. dan pejabatnya. Betul, dan kemudian kita melihat juga bagaimana Pak Prabowo secara pribadi belakangan ini kita melakukan penelitian, beliau punya bisnis dengan Rothschild, terutama adiknya Pak Hashim gitu. Ketidakkonsistenan ini, jadi kalau dibilang Indonesia konsisten ini ada pertanyaan besar gitu. Ya, konsistensi Indonesia seperti Ya, apa kemudian poin terakhir saya adalah kita selalu bangga dengan bantuan kemanusiaan. Oke, betul, bagus gitu. Tapi ini short term solution, nggak akan selesai. Jangka pendek Bahkan aja ya. bisa dibilang kadang bantuan kemanusiaan ini hanya menutupi Iya. kondisi sebenarnya dan akhirnya memperbolehkan Israel. Aku pengen Ya. ngomong bantuan kemanusiaan. Gini loh, coba dipikir pakai akal sehat. Kamu bantuan kemanusiaan yang bukan diberikan ke tangan Palestina, Betul. dilempar dari pesawat, bukannya ngerti nggak? Iya. Dilempar dari pesawat, kemungkinan Palestina itu mendapatkan bantuan tuh gimana, berapa? Dan dengan bantuan kemanusiaan itu, bantuan dalam tanda kutip kemanusiaan, 3.000 orang Palestina meninggal ketika dibantu ditembak-tembakin sama Zionis. Apakah itu bantuan? Gitu. Kalau mau kasih bantuan kemanusiaan, you doing it by your hands, ke Yes. tangan masing-masing Palestina dan diterima. True. Kita nggak pernah tahu yang diterbangkan itu benar-benar sampai atau sampai dengan selamat atau malah menyebabkan pembunuhan terhadap rakyat Palestina. Jadi kalau memang mau membantu, mau menguji ada niat baik membantu Palestina, mestinya kirimkan pasukan untuk melindungi rakyat Palestina, Betul. bukan untuk membunuh, bukan untuk membunuh atau membela Zionis ya, tapi untuk melindungi rakyat Palestina dan membuka koridor bantuan secara permanen, bukan untuk berperang juga, gitu. Kalau memang ada niat baik, nah ketahanan angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara bisa diuji dari situ. Satu lagi Mbak, saya melihat Pak Prabowo juga termakan oleh beberapa inisiatif negara-negara Barat. Inisiator negara Barat ya? Ya, Seperti apa? dua hal, evakuasi. Orang Gaza nggak mau dievakuasi, tapi Prabowo dengan plannya waktu itu mengevakuasi Sempat sekian rame ya. 100. Kemudian 1.000. yang 1.000 ya Mbak. Dan kemudian belakangan ini soal Pulau Galang. Ya. Beliau mau orang Palestina nggak mau pergi dari tanahnya, dan ini kamuflase negara-negara yang pro Zionis, bahwa supaya orang Gaza keluar dari tanahnya dan akhirnya bisa dicaplokin tanahnya. Ya. Nah, kok pemerintah kita ikut-ikutan dengan narasi ini gitu. Jadi ini yang menurut saya pemerintah perlu mengkonsider lagi beberapa kebijakannya. Dan yang terakhir Mbak, sorry maaf, Silakan. kita akan ada Liga Senam ya. Piala Senam ya, yang sudah katanya ada 5 atlet yang dikirim ya dari Israel. katanya ada atlet Israel yang oke. Dan Kemarin kita melakukan penolakan dan rakyat keras sekali ya. Jakarta juga dari gubernurnya juga. Gubernur dengan jelas. Semoga Hari ini saya lihat Pak Yusril katanya membatalkan visanya. Coba kita lihat benar atau enggak, kita tunggu. Kalau memang benar ya kita tetap masyarakat sipil harus melakukan aksi secara konkret mencegat para Zionis masuk ke Indonesia. Itu yang bisa dilakukan oleh rakyat ya, karena kadang-kadang pemerintahan kita tidak menyuarakan aspirasi rakyat, padahal yang mereka lihat dengan
tegas dan kasat mata. Gitu. Nah, mungkin kita juga pengen tahu dari Mbak Wanda sendiri gitu kan ya, setelah Anda kembali ke Indonesia lagi seperti saat ini gitu kan, gimana Anda memaknai pengalaman Anda sendiri dalam konteks peran warga sipil Indonesia gitu Mbak? Cara pandang Anda terhadap isu ini seperti apa? Apakah berubah dan sudah terlibat langsung kan di lapangan saat itu? Gimana nih Mbak Wanda? Gini, memang ternyata gerakan sipil ini mutlak diperlukan, nggak cuma dalam isu-isu Palestina atau internasional, dan juga dalam isu-isu dalam negeri ya. Kita seringkali melihat bahwa negara ini seringkali mengabaikan hak-hak rakyat, nggak bicara di luar negeri dulu gitu ya, atau di Palestina, tapi juga di dalam negeri gitu. Dan di gerakan sipil ini mulai terus-menerus mengkritisi kebijakan negara yang semakin hari semakin jauh, bahkan tidak melindungi hak dasar warga yang menjadi hak asasi manusia seperti tempat tinggal, kemudian sandang, pangan, pendidikan, dan terakhir lapangan pekerjaan. Jadi kita harus terus mengkritisi. Memang agak lelah pekerjaan. Jadi setelah voting tuh, setelah pemilu, setelah pilpres, setelah pilkada, kita nggak boleh tidur, tapi mengawasi kinerja our government, baik dari tingkat kabupaten, kota, sampai di tingkat gubernur wilayah, bahkan ke pemerintah pusat sampai dengan presiden. Jadi rakyat itu pada akhirnya tidak bisa hidup dengan tenang-tenang saja gitu. Padahal seharusnya mereka hidup dengan tenang karena mereka sudah membayar pajak dan harus dipastikan mendapatkan hak dasarnya. Begitu juga ini irisannya dengan Palestina gitu, bahwa civil movement is a must untuk tidak membiarkan Zionisme, imperialisme, dan penjajahan kembali dibuka bumi Indonesia terutama dan dunia, karena preambul undang-undang kita. Makanya sekarang yang keras menolak kedatangan Israel itu PDIP ya, karena Pramono Anung kan juga PDIP, dan ini bagus sekali karena karena gini loh, rakyat harus ingat ya, walaupun banyak Gen Z yang baru lahir, mereka harus ingat bahwa perjuangan Soekarno itu dalam kita kalau bicara Soekarno nggak cuma Soekarno, Hatta dan pejuang-pejuang lainnya dari baik dari Hashim Asy'ari maupun dari Muhammadiyah dan tokoh-tokoh agama lainnya. Kita ketika berjuang Palestina merdeka itu kita berjuang bersama-sama negara-negara yang masih dijajah juga. Ada kemarin saya ke Tunisia, di situ berjuang bersama-sama, bahkan posternya Soekarno besar sekali di Tunisia gitu. Karena mereka berjuang bersama-sama, termasuk Palestina, termasuk India. Pada saat itu bukan India sekarang yang rasis ya. Kemudian mereka punya persamaan nasib bahwa kita dijajah oleh kolonial. Siapa kolonial ya? Belanda ya, Prancis ya, Inggris gitu. Jadi nggak mungkin kita dalam memperjuangkan kemerdekaan bersanding mengharapkan bantuan orang-orang yang mengambil benefit dari penjajahan yang kita alami. Sama seperti Palestina. Jadi alangkah bodohnya kalau kemerdekaan Palestina masih kita gantungkan terhadap orang-orang yang seneng dan bahagia dan mengambil keuntungan dari penjajahan dan genosida yang terjadi. Jadi ini harus kita bongkar, dan ini harus makanya rakyat sipil juga harus tetap menerus bergerak, nggak boleh lengah, nggak boleh tidur, karena Zionis itu bekerja 1 kali 24 jam, 7 kali seminggu. Betul. And we have to do that too. Kita harus siap siaga 1 kali 24 jam, 7 kali 1 minggu, sama seperti mereka gitu. Jadi kalau kita terlengah, ada peacekeeping, oke, selesai, kita tidur. It's another lie. Itu ada kebohongan lagi, itu tipu daya mereka yang ingin kita istirahat sejenak dari memantau genosida yang mereka lakukan. Oke. Baik, mungkin nanti juga bisa dijelaskan ke penonton dan juga teman KBR gitu ya. Nanti mungkin planningnya dari Mbak Wanda Hamidah setelah perjalanan kemarin seperti apa untuk kedepannya. Mungkin dari Mas Zulfikar dulu, langkah strategis yang bisa seharusnya diambil seperti apa Mas, Anda melihatnya? Kita harus terus mendukung Palestina, tapi kita harus mendukung Palestina dengan benar. Jangan sampai
kita melakukan dukungan yang sebenarnya kita menjadi enabler dari genosida itu terus berlanjut. Contohnya tadi solusi dua negara misalnya, kita terlalu berfokus pada bantuan kemanusiaan, lupa bahwa itu hanya short term, hanya gimmick. Kita tidak memikirkan long term. Kemudian kita tidak konsisten. Di tengah genosida ini, pertama, diam itu bukan berarti netral, Mbak. Sekarang diam itu bisa jadi kita mendukung genosida. Yang kedua adalah kita mau sekuat apapun menyuarakan dukungan kita terhadap Palestina, tapi kalau kita masih melakukan hubungan dan kerjasama dengan entitas-entitas, dan itu banyak sekali, yang memperbolehkan genosida itu terjadi, mendukung dan mendanai genosida itu terjadi, ya sama saja gitu. Sekaligus mungkin closing statement dari Mas Zulfikar. Tadi kita mungkin saya ulang lagi bahwa kita harus mendukung Palestina dengan benar, gitu ya. Dan mungkin terakhir dari saya, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi melihat kondisi kemarin dan hari ini kita tidak bisa lagi berpegang teguh kepada two-state solution. Pemerintah harus memikirkan ini, dan kita sering banget beberapa bulan ini di PBB, di Bogota, di beberapa tempat, kita tuh negara besar, Mbak, negara Muslim majority, Muslim demokrasi, the biggest, kita didengarkan kok. Tapi kalau suara kita ikut-ikut dengan negara lain, terutama negara-negara yang mendukung Zionis, akhirnya kita sama saja menjadi enabler tadi dari genosida. Oke, jika Anda bisa berbicara langsung gitu ya Mas Zulfikar dan juga Mbak Wanda kepada dunia internasional tentang Gaza, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan mungkin dari Mbak Wanda dulu. Stop genocide, lucuti senjata Israel, Zionis Israel. Stop lakukan hubungan apapun ekonomi, terutama perdagangan seperti yang dilakukan oleh Presiden Kolombia. Dan kemudian yang terakhir, adili Netanyahu, bawa ke Mahkamah Agung untuk kemudian diadili. Terima kasih. Dari Mas Zulfikar, silakan. We need to always support the Palestinian state and we need to dismantle Zionism. Yes. Terima kasih. Dan silakan. Terakhir, penting untuk kalian untuk terus bersuara, dan gak cuma bersuara atau menulis, tapi juga melakukan aksi nyata dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Free Palestine. Free Palestine. Baik, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di Bincang Khusus pagi hari ini. Untuk Dr. Muhammad Zulfikar Ahmad, Direktur Des Indonesia MENA di Center of Economic and Law Studies Helios, juga ada Mbak Wanda Hamidah. Terima kasih banyak sudah bersedia di siaran edisi khusus KBR pagi hari ini. Saya Naomi Liandra pamit, sampai jumpa.